Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hijriati Dwi Putri, NPM 2011100270 dari Prodi PGMI Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Di sini saya akan menjelaskan tentang menjaga alam dan cara penanggulangan krisis air. Islam sebagai agama rahmatan lil alamin sangat memperhatikan penyelamatan dan pemeliharaan lingkungan serta melarang berbuat kerusakan di muka bumi ini yang akibatnya bisa fatal bagi kehidupan manusia. Berikut saya akan membahas tentang ayat-ayat Al-Quran mengenai menjaga lingkungan alam yang terdapat dalam surah Ar-Rum ayat 41-42 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nasi liyuziqahum ba'dallazi amilu la'allahum yarji'un. Qul siru fil ardi fanzuru kaifa kana akibatul lazina min qabl kana aksaruhum musyrikin. Artinya, telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Katakanlah, adakanlah perjalanan di muka bumi dan perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang terdahulu. Kebanyakan dari mereka itu adalah orang-orang yang mempersekutukan Allah. Quran Surat Ar-Rum ayat 41-42. Tafsir ayat tersebut menjelaskan tentang bahwa segala kerusakan di muka bumi ini adalah akibat ulah manusia yang akibatnya akan kembali kepada manusia itu sendiri. Misalnya sekarang manusia sudah bisa merasakan cuaca yang semakin panas akibat penggunaan sumber alam yang berlebihan seperti listrik untuk lemari pendingin atau kulkas, pendingin ruangan, AC yang dibiarkan menyala siang dan malam, entah digunakan atau tidak. Belum lagi penggunaan bahan bakar minyak untuk industri dan transportasi yang mengeluarkan asap polusi sehingga dapat mempertipis lapisan ozon menyelimuti bumi, meningkatkan suhu udara di luar ruangan. Itu semua dapat meningkatkan suhu udara di luar ruangan dan melelehnya es di kutub utara dan selatan, sehingga tingkat air laut meninggi yang pada jangka waktu yang panjang bisa menenggelamkan sebagian pulau-pulau yang ada di bumi. Itu semua adalah karena ulah keserakahan manusia. Jika tidak segera dihentikan, maka akibat dari kerusakan tersebut akan dirasakan semua penghuni bumi tanpa kecuali. Contoh kecil bencana alam tersebut pada masa sekarang adalah adanya bencana banjir di Jakarta pada 13 tahun terakhir ini yang tidak pandang bulu menimpa siapa saja. Oleh karena itu, semua manusia hendaknya memikirkan bagaimana langkah penanggulangan penyelamatan lingkungan tersebut. Bukan hanya mengandalkan usaha pemerintah. Sekeras apapun pemerintah berusaha dan memikirkan solusinya, tidak akan terlaksana tanpa dukungan masyarakat yang misalnya tetap membuang sampah ke sungai atau menggunakan plastik secara berlebihan. Berikut manfaat-manfaat menjaga lingkungan alam, yaitu 1. Terhindar dari penyakit yang disebabkan lingkungan yang tidak sehat. 2. Lingkungan menjadi lebih sejuk.
3. Bebas dari polusi udara. 4. Air menjadi lebih bersih dan aman untuk diminum. 5. Nyaman dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. 6. Lebih sehat dan lebih asri serta lingkungan menjadi indah dan hijau. Berikut cara dan upaya menjaga alam. 1. Membuang sampah pada tempatnya. Membuang sampah tidak pada tempatnya membuat lingkungan menjadi kotor dan terdapat berbagai penyakit. Oleh sebab itu, menjaga kebersihan sangatlah penting, yakni dengan membuang sampah pada tempatnya. Tidak membuang di sungai dan selokan yang membuat aliran air tidak lancar. 2. Hindari tebang liar. Sebisa mungkin menghindari penebangan hutan liar secara membabi buta dan dapat mengakibatkan gundulnya hutan. Karena dengan gundulnya hutan dapat mengakibatkan tanah longsor dan lain-lain. Cara mengatasinya yaitu dengan melakukan tebang pilih dan selalu melakukan penanaman hutan kembali. Reboisasi untuk mengganti hutan yang ditebang. Adanya reboisasi, hutan akan terjaga dan lingkungan asri pun terjaga. 3. Membersihkan lingkungan setiap hari. 4. Tidak merusak tanaman sekitar. 5. Tidak membuang bahan kimia di aliran sungai. 6. Menanam kembali hutan yang gundul. 7. Melakukan tebang pilih. 8. Mencari ikan dengan cara tradisional. Kemudian, manfaat air bersih. 1. Untuk memenuhi kebutuhan cairan dalam tubuh. 2. Menjaga kesehatan dan kesegaran tubuh. 3. Membersihkan badan. 4. Membersihkan bahan makanan dan masak. 5. Untuk membantu pekerjaan sehari-hari. 6. Untuk irigasi pertanian. 7. Menjaga ekosistem lingkungan. 8. Penyuplai energi. 9. Menghemat pengeluaran. Itulah beberapa manfaat air bersih yang bisa dirasakan dalam kehidupan sehari-hari. Air bersih memberikan banyak sekali manfaat, namun sayangnya masih banyak orang yang belum menikmati air bersih karena akses yang sulit. Keterbatasan air bersih pun menjadi salah satu masalah yang sering muncul saat ini. Selanjutnya, upaya penanggulangan krisis air bersih. 1. Hentikan buang sampah sembarangan. 2. Daerah resapan air. 3. Membuat biopori, pemanenan air hujan. 5. Menggalakkan gerakan menanam pohon. 6. Menggalakkan gerakan hemat air. 7. Konservasi lahan, pelestarian hutan dan daerah aliran sungai. Sekian yang bisa saya jelaskan mengenai menjaga alam dan cara menanggulangan krisis air. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.